Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di masjid ini, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaid wad Dhawabit As-Salafiyah fi Asma wa Sifati Rabbil Bariyah, yaitu kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan di dalam manhaj salaf dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad An-Najjar hafizahullah taala. Kita pada pertemuan malam hari ini masuk pada kaidah yang ketujuh dari kitab ini. Kaidahnya berbunyi, kata beliau, al-fitrus salimah muwafiqatun lima ja'at bihi syari'ah min itsbati asma'illahi wa sifatih. Kaidah yang ketujuh ini adalah fitrah yang sehat, fitrah manusia yang sehat, naluri manusia yang masih waras, itu pasti sesuai dengan syariat-syariat yang menetapkan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah Ahlus Sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu pasti sesuai dengan fitrah manusia yang masih waras, yang masih belum rusak. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, berarti kalau fitrahnya sudah rusak, maka dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil Sunnah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu gak masuk di fitrah mereka, akan mereka tolak karena fitrahnya sudah rusak. Ya, ini secara umum kaidah yang ketujuh akan berbicara tentang hal tersebut. Tapi sebelum kita membahas dalil-dalil, sebagaimana biasa, beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian yang paling penting adalah ucapan para salaf, ya, ucapan para ulama-ulama terdahulu yang berkaitan dengan kaidah ini. Kata beliau, hadhil qaidah tatadammanu aslan aziman wa mas'alatan muhimmatan wa hiya annal fitrata allati fatarallahu 'alaiha ibadahu muwafiqatan lima ja'at bihi syari'ah. Kata beliau, kaidah ini itu mengandung sebuah kaidah ini itu mengandung sebuah pondasi yang agung
dan permasalahan yang penting dalam pembahasan asma wa sifat, yaitu sesungguhnya fitrah manusia yang memang Allah setting fitrah itu kepada hamba-hambanya. Jadi semua hamba-hamba Allah settingan awalnya seperti itu jamaah. Semua manusia tanpa terkecuali fitrahnya adalah sebagaimana yang Allah fitrahkan, yaitu dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia settingannya itu tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki. Allah adalah satu-satunya sesembahan. Settingan awal manusia, Allah itu di atas. Ya, ini semuanya adalah settingan yang sudah Allah setting sejak awal kepada semua manusia, yaitu fitrahnya pasti cocok dengan syariat Allah, pasti cocok dengan dalil-dalil Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini gak cocok ini, masa laki-laki boleh menikah 4, misalnya ya, laki-laki boleh menikah 4, perempuan kok gak boleh menikah lebih dari 1, kok harus punya suami 1, sedangkan laki-laki boleh punya istri 4. Wah ini gak cocok, ini gak sesuai dengan fitrah kita. Maka katakan fitrahnya apa berarti? Kalau ada orang seperti ini fitrahnya apa? Rusak. Ya, fitrahnya rusak. Fitrah manusia laki-laki itu cenderung suka, ada kecenderungan kesukaan kepada wanita. Demikian juga wanita, fitrahnya dia yang sudah Allah setting suka sama laki-laki. Nah kalau ada orang yang mengatakan, saya laki-laki nih ya, saya suka kepada laki-laki juga. Yang perempuan mengatakan, saya suka kepada perempuan. Memang saya dari lahir kayak gini? Enggak. Itu berarti fitrahmu apa? Rusak fitrahmu. Karena settingan awalnya enggak kayak gitu. Ya, ini secara umum dalam pembahasan fitrah yang sudah Allah tetapkan kepada manusia. Tapi kita lebih khusus berbicara tentang asma wa sifat ya. Kita nggak bicara fitrah-fitrah yang lain. Kata beliau, fa inna mathalal fitrah ma'asyari'ah mathalu dhaw'il ain ma'asyams. Sesungguhnya fitrah terhadap syariat itu seperti mata seperti mata ketika melihat matahari. Ya, seperti mata ketika melihat matahari, itu dia mengenali bahwa matahari ini menyinari, matahari ini memberikan panas, tanpa ada yang ngajari, orang-orang tahu akan hal tersebut. Fitrah mereka seperti itu. Antum katakan gak pernah belajar agama. Ya, gak pernah belajar agama, gak pernah duduk di pengajian. Anda gak mengenal agama apapun, sudah buta, sama sekali nggak mengetahui apa-apa. Ketika ada orang yang mengambil milik orang lain, nyolong, antum mengatakan itu perbuatan benar atau nggak benar? Antum nggak pernah belajar agama ya. Ketika ada orang nyolong, antum mengatakan itu perbuatan yang apa? Perbuatan yang nggak benar. Padahal nggak ada yang ngajari antum kalau itu perbuatan nggak benar. Tapi itu namanya fitrah. Ya, itu namanya settingan Allah kepada manusia memang seperti itu. Ya. War rusul bu'itsu bitakmilil fitrah la bitahwiliha wa taghyiriha. Dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tugasnya adalah untuk menyempurnakan fitrah yang sudah Allah tetapkan itu. Untuk memperbagus fitrah, untuk mengokohkan fitrah itu, menguatkan fitrah itu yang sudah Allah fitrahkan kepada manusia. Para rasul tidak diutus untuk merubah fitrah tersebut, untuk mengganti fitrah tersebut dengan fitrah yang lain, tidak. Ya, ini tugas para nabi dan rasul seperti itu. Kemudian beliau memberi contoh. Al-fitrah tudriku uluwallah. Fitrah manusia, meskipun dia nggak pernah belajar agama, kalau ditanya
di mana Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengatakan Allah di atas. Itu fitrah manusia. Amma ta'yinu istiwa'illah ala arsyihi fahadha mimma la yudrikuhu illa bisyara'. Adapun Allah di atas, secara khusus Allah di atas arsy-Nya. Kalau Allah di atas arsy-Nya, ini baru membutuhkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Paham jamaah ya? Kalau Allah di atas, nggak pakai dalil, itu fitrah manusia memang sudah menunjukkan Allah di atas. Tapi kalau di atas yang lebih khusus, yaitu Allah di atas arsy, ini baru membutuhkan apa? Dalil. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Manusia sudah punya settingan awal. Settingan awalnya Allah di mana tadi? Allah di atas. Maka disempurnakan oleh para nabi dan rasul. Di atasnya Allah itu di atas apa? Arsy. Bingung jemaah? Hah? Gak bingung? Perlu diulang apa enggak? Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Perlu diulang apa enggak? Enggak. Cukup ya? Baik. Fahuna ta'ti syariah litakmili wa tatmimil fitrah la litahwiliha wa taghiriha. Maka datanglah syariat, datanglah dalil-dalil yang dibawa oleh para nabi dan rasul untuk melengkapi fitrah manusia yang sudah ada. Para nabi dan rasul bukan merubah fitrahnya. Ini manusia ini sudah disetting, mengenal Tuhannya ada di mana? Atas. Dia nggak pernah belajar agama, dia nggak pernah mendengar ayat-ayat, nggak pernah. Settingan awalnya Allah berada di atas, Tuhan berada di atas. Kemudian datanglah para nabi dan rasul, tiba-tiba merusak fitrah tersebut. Para nabi dan rasul mengatakan Allah nggak di atas, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Ini nabi dan rasul berarti merusak apa? Merusak fitrah. Fitrahnya sudah mengatakan Allah di atas, dadakno dirusak sama nabi dan rasul. Mungkin nggak ini? Nggak mungkin. Nabi dan rasul datang dengan membawa sesuatu yang fitrah manusia cocok, klop, match dengan fitrah tersebut. Ya, ini nggak cuma tentang Allah di atas ya. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah, itu sebenarnya cocok dengan fitrah kita. Cuman terkadang kenapa kok ada orang yang menolaknya? Oh, nggak masuk akal kalau Allah di atas. Oh, nggak mungkin Allah turun ke langit dunia. Oh, nggak mungkin Allah punya wajah, nggak mungkin Allah punya tangan. Kenapa muncul penolakan-penolakan seperti ini? Karena fitrahnya rusak. Ya, karena fitrahnya rusak. Nah, baik. Wa ma'nal fitrah huwa ma jabalallahu alaihi al-ibad minal iqrari bihi bi asma'ihi wa sifatihi wa annahu al-aliyul a'la. Fitrah yang lebih khusus, fitrah ini bahasa Indonesia ada nggak sih? Anak kok menerjemahkan fitrah itu kok mesti gonta-ganti, tak terjemahkan sama settingan. Fitrah itu ada nggak dalam bahasa Indonesia? Tak cek KBBI ya. Fitrah. Ya, kalau di KBBI fitrah artinya asal, kesucian, bakat, pembawaan. Nah, ini yang terakhir ini lebih cocok ya. Fitrah itu artinya bawaan. Ya, bawaan sejak lahir. Orang itu bawaannya sejak lahir itu mengenal Allah di mana? Di atas. Ya, itu fitrahnya dia, bawaannya dia. Tapi fitrah maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para hamba-hambanya memiliki bawaan itu sejak lahir. Apa bawaan manusia sejak lahir?
al-iqraru bihi, yaitu menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilah. Itu fitrah bawaan sejak lahir. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Adam dan keturunannya. Keturunan Adam ini masih dalam tulang sulbinya Adam. Tapi Allah sudah mengambil perjanjian kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Semua anak Adam mengatakan, bala syahidna, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Itu sudah terjadi jamaah, cuman sampean gak iling ya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengabarkan ketika manusia masih dalam tulang sulbinya Nabi Adam, sudah ditegaskan sama Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka ketika manusia lahir, dia membawa enggak settingan ini, pembawaan ini, fitrah ini tetap dibawa sama dia. Karena nanti disebutkan dalilnya, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrahnya, sesuai dengan settingan awalnya. Allah menyeting dia mengenali Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bayi yang baru lahir, culno misalnya ya, lepaskan dia, nggak usah diajari apa-apa, nggak usah diurui apa-apa. Pasti nanti dia punya insting untuk mencari Robnya. Dia pasti punya insting bahwa aku di sini ada yang menciptakan. Ya, aku di sini ada yang menciptakan. Dan ketika dia ditimpa musibah, dia pasti melihat ke arah atas. Padahal nggak ada yang ngajari. Ya, padahal nggak ada yang ngajari anak kecil ini. Tapi ketika dia lagi ditimpa kesusahan, lagi butuh hajat, dia pasti lihatnya ke arah atas. Ya, dia pasti memintanya ke arah atas. Ini namanya settingan atau pembawaan fitrah. Kemudian kata beliau, fa'ulima min dzalik annal fitratas salima idza lam yahsul laha ma yufsiduha kanat muqirratan bis-sani' abidatan lahu khilafan liman za'ama minal firaqil munharifah annal mauluda yuladu sadhijan la ya'rifu tauhidan wala syirkan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa fitrah, bawaan yang masih sehat, fitrah yang masih waras, yang belum ada yang merusaknya, ya, belum kemasukan syubhat-syubhat, fitrahnya masih sesuai dengan settingan awal, ya, maka fitrah yang seperti ini pasti dia akan mengenali penciptanya, pasti dia akan beribadah kepada penciptanya. Ya. Sedangkan ahli bid'ah, sebagian di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan bayi yang baru lahir itu lahir dalam keadaan polos. Ya, tidak ada settingan-settingan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Wis polos, gak ngerti Allah, gak ngerti Tuhan itu di atas, gak ngerti apa-apa. Bayi yang baru lahir itu kata mereka seperti itu. Maka dibantah, tidak. Bayi yang baru lahir itu sudah punya bawaan, sudah punya bakat. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenal Tuhannya di atas. Iya. Paham jemaah? Hah? Mudah ya? Baik, langsung saja kita masuk dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah ada bayi yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah yang sudah Allah tetapkan.
dia lahir di atas fitrah tersebut. Semua, baik yang lahir dari orang tua yang muslim atau lahir dari orang tua yang kafir, semua bayi yang dilahirkan tanpa terkecuali itu di atas fitrahnya, di atas settingan awalnya. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian barulah kedua orang tuanya ngerusak fitrahnya itu. Awalnya dia lahir di atas fitrah yang salimah, fitrah yang selamat, mengenal Allah sebagai sesembahannya, kemudian dirusak sama kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadikan bayi tersebut Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi, dan agama-agama yang lain. Ini bukan membatasi yang ngerusak fitrah cuman orang tua ya. Yang ngerusak fitrah bukan cuman orang tua, tapi yang ngerusak fitrah, siapa saja bisa seorang merusak fitrah orang lain dengan dia memberikan syubhat kepada orang tersebut, dirusak fitrahnya. Ya, antum bayangkan, atau saya posisikan diri saya sebagai orang yang ingin ngerusak fitrah antum. Ya, tak kasih syubhat antum, tapi nanti tak kasih jawabannya. Baik, fitrah Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di atas. Tak rusak sama saya. Saya bukan orang tua Anda. Saya rusak seakan-akan. Kalau Allah di atas, Tuhan berada di atas, maka ketika Anda berada di kutub utara, maka arah atas itu mana? Ke sana. Tapi ketika Anda berada di kutub selatan, arah atasnya mana? Berarti Tuhannya di mana? Yang sana atau yang sana? Rusak kan mulai fitrahnya kan? Iya. Berarti Allah itu enggak di atas. Hanya nanti lihat Google Map, sebelah mana Allahnya. Gitu. Ini namanya proses merusak fitrah dengan ngasih syubhat. Ya, maka jawabannya apa? Kata para ulama, jawabannya adalah yang namanya arah atas itu adalah semakin menjauh dari bumi. Semakin menjauh dari poros bumi itu disebut ke arah atas. Antum pahami jawabannya ya, jangan paham syubhatnya, nggak paham jawabannya, bahaya. Syubhatnya paham tadi. Ya, jawabannya ini yang paling penting. Jangan pulang-pulang bawa syubhat, jangan. Kata para ulama, namanya arah atas adalah semakin menjauh dari bumi itu disebut arah atas. Pernah kita ilustrasikan, Anda kalau di kutub utara naik ke gedung 20 lantai, Anda ingin naik ke atas, ada lift, Anda pencet tombol atas atau tombol bawah? Tombol atas. Kemudian Anda ketika di kutub selatan, ada lantai 20 gedung, ada gedung 20 lantai. Ya, ada gedung 20 lantai. Anda pingin ke arah atas juga, naik lift. Anda pencet tombol atas atau tombol bawah? Di kutub selatan loh ini. Tetap tombol atas. Nggak ada bedanya. Intinya semakin menjauh dari poros bumi itu disebut ke arah atas. Iya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, kama yantujul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Ini permisalan dari Nabi SAW tentang hewan-hewan ternak yang juga sesuai dengan fitrahnya, yaitu ketika ada misalnya kucing itu fitrahnya dia makannya makan apa? Sukanya makan ikan, tongkol, terus makan gitulah. Fitrahnya kucing seperti itu. Dia itu dilahirkan dari kucing. Mungkin nggak kucing tersebut lahir dalam keadaan fitrahnya dia sebagai sapi misalnya? Makannya makan rerumputan misalnya. Ini permisalan dari Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Abu Hurairah mengatakan, waqra'u in syi'tum.
Bacalah firman Allah berikut. Apabila kalian mau paham tentang fitrah Allah, bacalah firman Allah berikut. Allah mengatakan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah, settingan yang Allah settingkan kepada hamba-hambanya, kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan-perubahan pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya nggak ada settingan yang berubah. Yang merubah-rubah settingan tersebut adalah karena manusia yang merusaknya. Maka Allah nggak mungkin ngasih fitrah manusia Allah di mana-mana. Itu nggak mungkin. Sejak awal fitrahnya itu Allah di mana-mana, nggak mungkin. Orang bayi dari lahir fitrahnya itu meyakini Allah punya anak. Dia mengatakan, saya ini ket lahir Ustaz. Fitrah saya itu dari lahir itu settingannya, bawaannya, saya mengenali Tuhan saya itu punya anak. Tuhan itu 3 dan seterusnya. Ini mustahil. Tidak ada perubahan-perubahan dalam fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, annal murada bil fitrati fi hadzal hadithi hiya fitratul Islam. Fitrah yang dimaksud dalam hadis tadi, yaitu semua bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah dalam keadaan Islam. Semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam, yaitu tauhid, mengenal Allah sebagai sesembahannya. Wa hadhil fitratu muqtadiyatun wa mujibatun lidinil Islam. Fitrah yang ada dalam hadis tadi, seharusnya kalau bayi itu dibiarkan begitu saja, pasti akan mengarah kepada agama Islam, jamaah. Ya, kalau bayi itu dilepaskan begitu saja dengan fitrahnya itu, dia pasti akan mengarah dengan sendirinya ke agama Islam. Tapi kenapa dia nggak sampai ke agama Islam? Dirusak sama orang tuanya, dirusak sama lingkungannya, sehingga dia awalnya ketika lahir harusnya ke Islam, tapi ternyata dia kepada agama-agama yang lain. Harusnya ketika lahir dia itu nyembah Allah, tapi ternyata dia nyembah kepada selain Allah azza wa jalla, karena dirusak fitrahnya. Wali ma'rifatil khaliq. Fitrah tadi ketika dibiarkan sama bayi, sama anak kecil tadi, dia akan mengarah kepada mencari tahu penciptanya, mengenal penciptanya. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Otomatis dia juga akan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, pasti dia akan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wal iqrari bihi, dan menyetujui semua yang datang dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ahlu sunnah mudah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Biarkan fitrah Anda yang masih waras, yang masih sehat, lepaskan sudah. Iya, fitrah Anda yang masih waras, yang masih sehat, lepaskan sudah. Buang semua syubhat-syubhat yang selama ini merusak fitrah Anda. Oh, kalau Allah, kita ini fitrahnya jamaah, Allah itu berbicara dengan suara. Fitrah kita sejak awal itu, Allah menjadikan kita mengenal Dia. Kalau berbicara, itu berbicara dengan suara yang didengar. Namun masuk syubhat, mulai ngerusak fitrah kita. Oh, kalau Allah berbicara dengan suara, waduh, nanti Allah punya mulut. Terus nanti lebih bahlul lagi, Allah kalau berbicara nanti ada apa nama-nama suara itu? Alto, tenor, apa lagi? Iya. Terus suaranya Allah yang mana? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari fitrah yang sudah rusak. Makanya sampai muncul pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana suaranya Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah keras, menggelegar, atau lemah lembut seperti harim, seperti cewek gitu? Dari mana muncul pertanyaan seperti ini? Awalnya dari fitrah yang sudah rusak. Fakullu mauludin majbulun ala idrakis sifatillahi ala wajhil ijmal wasyari'atu ja'at mukammilatan lihadihil fitrah. Bayi yang baru lahir, kata beliau, mereka ini
mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Anak kecil nggak pernah belajar tentang asma wa sifat, dia pasti menetapkan segala kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang baru lahir gitu jamaah, meskipun belum belajar kitab ini ya, meskipun belum belajar asma wa sifat, kemudian barulah dia diajarkan lebih detail, didatangkan dalil-dalil kepadanya untuk menyempurnakan fitrahnya tadi, untuk melengkapi fitrah yang memang sudah ada tadi. Nah, Allah itu, kau mengenal Allah Tuhanmu maha sempurna sifat-sifatnya, tapi dia nggak tahu rinciannya apa saja ini. Dia nggak tahu rincian sifat-sifatnya apa aja. Didatangkan dalil-dalil Al-Quran. Ya, sifat-sifat yang sempurna bagi Allah adalah Allah maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Allah maha melihat. Penglihatan Allah meliputi segala sesuatu. Allah itu berbicara, dan pembicaraan Allah itu kepada makhluk-makhluknya dengan suara yang didengar namun tidak sama, tidak serupa dengan pembicaraan makhluk, dan seterusnya, baru diperinci. Ya, jadi dalil-dalil Al-Quran gunanya untuk menyempurnakan, bukan untuk merubah fitrah. Kalau ahlul bid'ah, mereka menjadikan dalil-dalil Al-Quran untuk merusak fitrah mereka. Fitrah anak-anak kecil ini tadi dirusak fitrahnya. Ya. Baik, dalil berikutnya. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala. Dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, kata Muawiyah, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beda. Dia menceritakan, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal jawaniyah fattala'tu dhata yaumin fa idza dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani adam asafu kama ya'safun lakinni saqaqtuha saqatan. Pernah kata-kata dia, aku punya seorang budak wanita. Aku punya seorang budak wanita. Budak wanita ini aku tugaskan untuk menggembalakan kambing-kambing milikku di sekitar Gunung Uhud. Suatu ketika tatkala aku melihat kambing-kambing yang sedang dia gembalakan, maka aku melihat ada seekor serigala yang ngambil kambing-kambingku, yang memakan kambingku. Kata Muawiyah, dan aku adalah manusia biasa. Aku marah sebagaimana orang-orang juga marah. Namun aku memukul wanita tersebut. Aku menampar wanita tersebut, yaitu budaknya dia. Maka aku mendatangi fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adhama dzalika alayya. Maka Nabi pun menganggap masalah ini masalah yang besar. Kau nempeling budak wanita itu adalah masalah yang besar. Qultu ya Rasulullah, afala u'tiquha. Dan dia pingin taubat jamaah. Muawiyah ini pingin supaya bertobat kepada Allah. Dia merasa bersalah akan hal tersebut. Namanya orang marah. Maka kata Muawiyah, ya Rasulullah, apakah aku harus membebaskan budakku ini? Membebaskan wanita ini, saya merdekakan. Tapi kata Nabi, i'tini biha. Ojo disik. Jangan dulu. Datangkan dulu ke sini tuh budakmu itu. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa budak yang dibebaskan itu harus seorang beriman. Kalau mau membebaskan budak, harus budak yang beriman dulu. Kalau budaknya kafir, jangan dibebaskan. Ya, ini diambil dari dalil ini. Tapi itu pembahasan lain. Maka kata Nabi, datangkan dulu budaknya ini. Fa'ataituhu biha. Maka aku datangkan budak wanita ini kepada Nabi SAW. Ditekakno. Faqala laha. Lihat, Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut. Apa pertanyaan Nabi? Apa pertanyaan Nabi kepada budak wanita ini? Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala?
Qalat fis sama, kata wanita ini di atas langit. Di atas langit maksudnya bukan di dalam langit ya, Allah diliputi sama langit, enggak. Maksudnya Allah di luar langit itu. Allah terpisah dengan langit itu. Ya, Allah terpisah, bukan di dalamnya langit, diliputi langit itu, bukan. Makanya ada sampai yang gagal paham seorang dai yang mengatakan kalau Tuhan di langit, wah itu Tuhannya orang-orang Salafi itu sama seperti Tuhannya Sun Gokong. Ya. Tahu Tuhannya Sun Gokong? Tahu Sun Gokong? Bedes ya. Ya, itu kan kadang ini Tuhannya turun kan. Dewa siapa gitu turun gitu. Ah itu Tuhannya Salafi kayak gitu katanya. Kenapa muncul ucapan seperti itu? Karena dia menganggap Allah, ketika kita mengatakan Allah di atas langit, maknanya Allah itu di dalamnya langit, tidak. Di luar langit, tapi itu di atas, terpisah dari langit. Karena kata-kata fi, Allah fis sama, fi itu dalam bahasa Arab juga berarti maknanya ala, di atas, bukan di dalam. Duduk nang jero, duduk, tapi di atas, terpisah. Seperti ucapan Fir'aun kepada para penyihir-penyihirnya. Fir'aun ketika marah kepada penyihirnya, karena penyihirnya beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun mengancam mereka, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, sungguh aku akan menyalib kalian di batang pohon kurma. Aku akan menyalib kalian di batang pohon kurma. Apakah maksudnya di dalamnya batang? Di mananya berarti? Di atas batang pohon kurma. Tapi pakai kata-kata fi. Itu menunjukkan ketika kita mengatakan Allah fis sama, artinya di luar langit, bukan di dalamnya langit, enggak. Tapi kembali ke kisah ini, budak wanita tadi mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Nabi bertanya lagi, man ana, siapa aku? Kata Nabi. Qalat anta Rasulullah, kata budak wanita ini, kau adalah Rasulullah. Qal i'tikha fa innaha mu'minah, kata Nabi kepada majikannya yaitu Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami. Nabi mengatakan bebaskan wanita ini, karena wanita ini adalah wanita yang mukminah, wanita yang beriman. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini hadis yang paling dibenci sama ahli bidah, terutama mereka dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, paling benci sama hadis ini. Kenapa hadis ini dibenci sama mereka? Karena hadis ini membantah akidah mereka yang mengatakan atau yang menolak Allah di atas. Lihat jamaah, budak wanita ini beda dengan orang merdeka ya. Sudah budak, wanita lagi. Kira-kira tingkat pendidikannya bagaimana? Rendah atau tinggi? Rendah tingkat pendidikannya. Beda sama orang merdeka. Kalau orang merdeka, ya dia sering ketemu Nabi, sering belajar kepada Nabi SAW, sering mendengarkan ayat-ayat dari Nabi SAW. Ya, kalaupun budak, tapi laki-laki, ya dia sering juga bertemu dengan Nabi SAW. Ini sudah budak perempuan. Kira-kira sering ketemu Nabi enggak? Tidak mendapatkan pengajaran Islam, kecuali hanya sedikit saja. Tingkat kecerdasannya, pengetahuannya, ilmunya tentang Islam nggak sama dengan Abdullah bin Abbas, nggak sama dengan Abdullah bin Mas'ud, nggak sama dengan Abu Bakar, Umar, Ali, nggak sama. Tapi meskipun demikian, lihat fitrah manusia. Nabi bertanya tentang ainallah, di mana Allah? Dengan fitrahnya dia menjawab fis sama, Allah di atas. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi menyuruh untuk membebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Jamaah, mungkin enggak kalau memang akidah Allah di atas itu sesat, mungkin enggak didiamkan sama Nabi SAW?
Gak mungkin. Nabi itu gak mungkin diam kalau ada kesesatan, jamaah. Kalau memang ini akidah yang sesat, pasti dibantah sama Nabi. Oh, enggak, Allah enggak di atas. Allah itu di mana-mana. Allah itu ada di semua tempat. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Yang satu lagi mengatakan Allah di hatiku. Yang satu lagi mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. La min maujudin illallah. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah azza wa jalla. Pasti akan diluruskan sama Nabi kalau memang itu salah. Tapi ternyata justru Nabi menegaskan dia mukminah, dia wanita yang beriman. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ahli bid'ah itu biasanya suka mentakwil-takwil. Ya, suka mentakwil-takwil. Mereka mengatakan yang dimaksud ainallah, di mana Allah, kata mereka itu bukan maksudnya posisinya Allah, tapi yang dimaksudkan adalah kedudukannya Allah, kualitasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fis sama itu bukan tinggi secara posisi, tapi maksudnya tinggi secara kualitas, secara kedudukan. Paham ya? Jadi maksud mereka itu bukan posisinya yang di atas, tapi kedudukan Allah itu di atas hamba-hambanya, kualitasnya Allah di atas hamba-hambanya. Mereka memperkuat dengan dalil di dalam surah Al-An'am. Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Kata-kata fawqa itu dalam bahasa Arab memang maknanya dua. Bisa maknanya di atas secara posisi, bisa maknanya di atas secara maknawi, yaitu kualitasnya yang di atas. Ya. Contoh misalnya, ini ada emas dan perak. Ya, ini anggap emas dan perak. Ketika saya mengatakan adz-dzahab fauqal fiddah, emas di atas perak, maka ini maknanya dua. Bisa secara maknawi, maksudnya harga emas di atas harga perak, bisa. Tapi bisa juga maknanya secara hakiki, ini emas, ini perak. Ya, emas di atas perak, sama-sama pakai fauqa. Tapi ternyata kalau ada tambahan min fauqi, bukan cuman fauqa, tapi ada tambahan min fauq, itu berarti pasti menunjukkan posisi, bukan menunjukkan kualitas. Contoh, Allah berfirman dalam surah An-Nahl tentang para malaikat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakhafuna rabbahum min fauqihim. Ada min. Dan para malaikat takut kepada Rabb mereka min fauqihim, dari arah atas mereka. Ini posisi atau kualitas, jamaah? Posisi. Allah di atas para malaikat secara posisi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fakharra alaihimus saqfu min fauqihim, dan atap itu jatuh menimpa mereka min fauqihim, dari arah atas mereka. Atas secara posisi atau secara kualitas? Secara posisi. Ada tambahan min. Dan lagian jamaah, Allah itu mustahil memuji dirinya dengan cara membandingkannya dengan makhluk. Nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu Allah memuji dirinya dengan cara dibandingkan kualitasnya dengan kualitas makhluk. Ini bukan pujian kepada Allah, justru ini celaan kepada Allah. Karena kualitas Allah kalau dibandingkan dengan makhluk, itu jauh berbeda. Sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, alam taro
anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdha minal asa. Tidakkah kau tahu bahwa pedang, ya sebilah pedang itu akan kehilangan harga dirinya. Pedang ini gak ono regone pisan. Ketika dikatakan bahwa pedang lebih tajam daripada tongkat. Jadi ada orang jualan pedang jamaah. Anggap saya ini jualan pedang. Ayo beli pedang. Pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Ayo silakan beli, sampean mau tuku gak? Saya promosinya bilang apa? Pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Ayo silakan. Sampean beli gak? Gak mau. Tapi kalau saya mengatakan pedang ini lebih tajam daripada silet, baru ini tertarik sampean. Allah ketika ingin menonjolkan dirinya, memuji dirinya, ngapain dibandingin sama makhluk? Kualitas Allah di atas kualitas makhluk. Jelas. Justru ini menunjukkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya. Apa yang terjadi kalau misalnya ada orang ngomong sama sampean, ada orang yang berkata kepada Anda, "Pak, sampean ini kecerdasannya di atas kecerdasan anak saya yang masih playgroup." Ya. Ada orang bilang gitu sama antum. Kecerdasan sampean ini, Pak, waduh, di atas kecerdasan anak saya yang masih TK. Itu pujian atau celaan? Muji atau ngenyek? Ngenyek. Padahal orangnya nggak bilang, "Pak, sampean lebih goblok daripada anak saya yang TK." Enggak. Sampean dikatakan lebih pinter. Sampean lebih pinter daripada anak saya yang TK. Tetap itu ngenyek. Kenapa? Karena nggak pantas Anda dibandingin dengan yang kualitasnya jauh di bawah Anda. Iya. Maka tidak lain tidak bukan maknanya Allah berada di atas, itu artinya secara posisi, bukan secara kualitas. Sebagian ahli bid'ah yang lain, ya, di antaranya sebagian orang di kalangan dai-dai ahli bid'ah, kalau nggak salah Pak Kumis sama Pak Krempeng, ya kalau saya ingat itu. Saking susahnya menolak hadis tentang budak wanita yang ditanya di mana Allah, dia sampai-sampai mengatakan bahwa hadis ini hadis muttarib. Tahu hadis muttarib? Hadis yang simpang siur, hadis yang goncang. Kenapa? Karena kata dia banyak jalur periwayatan di dalam hadis ini. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi bertanya bukan ainallah, tapi Nabi bertanya kepada budak wanita itu adalah man rabbuki, siapa Rabbmu. Pertanyaannya beda lagi. Di dalam riwayat yang lain pertanyaannya beda lagi. Atashhadina alla ilaha illallah, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah? Tuh, ada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dalam riwayat-riwayat yang lain. Kata mereka, kalau hadisnya seperti ini, model periwayatannya banyak, maka hadis muttarib. Berarti hadisnya nggak bisa diterima, hadisnya ditolak. Sangar. Kok enak nih tahu-tahu muttarib? Siapa ulama ahli hadis yang mengatakan ini hadis muttarib? Nggak ada jamaah. Baru mulutnya dia tok yang ngomong itu muttarib. Diteliti oleh para ulama-ulama ahli hadis, tidak pernah ada yang berbicara bahwa hadis jariyah yang Nabi bertanya kepada budak di mana Allah, tidak ada para ulama yang menyebutkan itu muttarib kecuali mulutnya dia yang baru mengatakan seperti itu. Dan dia menipu kaum muslimin dengan ucapannya. Tapi seandainya memang ada banyak riwayat-riwayat dalam hadis tersebut, apakah maknanya kita membuang hadis itu? Tidak. Adanya banyak riwayat, adanya banyak redaksi. Kok yang satu Nabi mengatakan di mana Allah? Kok riwayat yang lain Nabi mengatakan siapa Rabbmu? Kok riwayat yang lain mengatakan apakah kau sudah bersyahadat? Ini menunjukkan, tidak menunjukkan bahwa hadis itu semuanya salah. Ya, kita dengarkan adzan dulu ya. Sudah masuk adzan? Ya. Kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan sejenak dan masuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Baik para jamaah, kita lanjutkan.
Tadi kita sebutkan bahwa ada banyak riwayat-riwayat yang datang tentang hadits jariyah. Di dalam satu riwayat Nabi bertanya, Ainallah, di mana Allah? Di riwayat yang lain Nabi bertanya, Atasyhadina an la ilaha illallah, apakah kau bersaksi bahwa aku tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Adanya banyak riwayat-riwayat ini tidak menunjukkan haditsnya menjadi muttarib kemudian ditolak secara total. Namun ketika diteliti oleh para ulama, memang sebagiannya lemah, sebagiannya dhaif. Terutama yang ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Itu adalah hadits yang dhaif, hadits yang lemah. Kalaupun semuanya sahih, maka bisa dikompromikan. Mungkin bisa saja perawinya yang hafalannya lemah, sehingga dia ini ketika meriwayatkan hadis akhirnya berubah lafalnya. Nabi mengatakan di mana Allah, ternyata sama dia dikatakan bahwa Nabi berucap berbeda dengan yang tadi. Itu mungkin ada perawi-perawi yang lemah hafalannya. Ya, karena jamaah, seorang manusia ketika menyampaikan khobar, ketika menyampaikan berita, Anda menyampaikan ke satu orang, Anda mengatakan kepada orang tersebut A. Anda cuma mengatakan huruf A. Nanti orang ini akan menyampaikan kabar itu kepada orang lain, berubah menjadi B. Kepada orang ketiga berubah jadi C. Kepada orang keempat berubah jadi D. Sampai kepada orang terakhir berubah jadi Z. Mungkin nggak? Mungkin. Makanya diteliti oleh para ulama, perawi-perawi hadis ini bagaimana hafalan mereka. Dan kalau sudah Imam Muslim yang meriwayatkan jamaah, Imam Muslim itu punya kriteria syarat perawi-perawi itu harus dobet. Harus perawi-perawi yang memang tidak ada cacat di situ. Sehingga kualifikasi hadis yang dikeluarkan itu sudah sahih. Berbeda dengan ahli hadis yang lain yang syaratnya tidak seketat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi syaratnya Imam Bukhari dan Muslim ini ketat. Harus yang hafalannya kuat, harus yang tidak pernah berdusta, harus yang begini, harus yang begini. Ada syaratnya banyak. Sehingga hadis-hadis yang dikeluarkan ini kualitasnya bagaimana? Sudah disortir sudah. Nah, ini kok bisa ada hadis riwayat Imam Muslim ditolak sama mereka? Ya. Baik, para jamaah, kita lanjut sejenak. Kita menukil beberapa ucapan para ulama salaf yang berkaitan dengan bab ini, bahwa fitrah yang selamat, fitrah yang waras itu sesuai dengan penetapan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan oleh Yazid ibn Harun Al-Wasiti, seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 206 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 206 Hijriah, abad ketiga, awal abad ketiga Hijriah. Dia mengatakan, man za'ama anna ar-Rahman 'alal arsy istawa 'ala khilafi ma yaqirru fi qulubil 'amah fahuwa jahmi. Kata dia, barang siapa yang menganggap bahwa Allah ketika berfirman ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah berada tinggi di atas, barang siapa yang menganggap bahwa keyakinan orang awam tentang ayat ini adalah keyakinan yang keliru, maka dia adalah pengikut Jahmiyah. Orang awam, antum sodorkan ayat-ayat tentang Allah di atas. Orang awam yang gak pernah ngaji jamaah, antum tes sendiri, coba sodorkan kepada mereka ayat-ayat yang berbicara Allah di atas. Misalnya dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kau merasa aman dari yang di atas? Tanyakan kepada mereka, Mas, Pak, sopo yang dimaksud nang dhuwur iki? Ketika orang itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang itu mengatakan Allah, kemudian ada orang lain yang menganggap, oh salah kau niki. Salah. Allah tidak di atas. Kau ini siapa? Kau ini adalah orang yang gak pernah belajar, gak pernah punya gelar pendidikan. Barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia pengikut Jahmiyah.
Berarti jamaah, semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu cocok sama akidahnya orang awam, cocok sama fitrahnya orang awam. Nggak cocok sama fitrahnya orang-orang yang sudah kena apa? Syubhat. Loh, orang-orang awam itu loh jamaah, sering ya terdengar apalagi di negeri kita, ketika sudah buntu, sudah nggak ada jalan keluar, apa yang terucap dari orang-orang kita? Serahkan kepada yang di atas. Itu fitrah jemaah. Serahkan kepada yang di atas. Saya nggak pernah mendengar ada orang awam yang mengatakan serahkan kepada yang tidak di atas, serahkan kepada yang tidak butuh tempat. Pernah sampean dengar kayak gitu? Nggak ada. Serahkan kepada yang di mana-mana gitu. Nggak ada. Orang awam mengatakan serahkan kepada yang di atas. Itu fitrah dan sesuai dengan dalil memang. Wong yang nyeting sapa? Sing nyeting sapa kowe ngono? Allah Subhanahu wa taala. Pasti sesuai. Orang-orang awam ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa masalah, dia mengangkat tangan kemana? Ke atas. Ya, dia mengarahkan wajahnya kemana? Ke atas. Semua orang awam seperti itu. Dia mengarahkan wajahnya ke atas. Bahkan dai-dai yang menolak Allah di atas, ustadz-ustadz yang vokal menolak Allah di atas, seperti Pak Kumis tadi yang kita sampaikan, dia sendiri dalam berbagai banyak kesempatan dia menunjukkan jarinya ke arah atas. Ya, dia menunjuk jarinya ke arah atas. Para jamaah, mari kita bertawakal kepada, jarinya gini jamaah. Mari kita bertawakal kepada Allah, jarinya gini, tapi mulutnya mendustakan Allah di atas. Sampai ada suatu perdebatan antara dua orang ulama, yang satu menetapkan Allah di atas, yang satu menolak Allah di atas. Debat sengit mereka ini. Akhirnya tidak ada titik temu, masing-masing ngeyel dengan akidahnya. Maka yang menolak Allah di atas akhirnya mengatakan, ya sudah, kalau itu akidahmu silahkan, nanti kita buktikan di hadapan Allah. Tangannya mengarah kemana? Ke atas. Dari tadi berjam-jam debat, mulutnya mendustakan Allah di atas. Di akhir perdebatan dia mengatakan, nanti kita buktikan di hadapan Allah. Tuh, ini jarinya, tangannya masih fitrah jamaah. Mulutnya sudah rusak fitrahnya, tapi tangannya masih di atas fitrah. Ya, maka jangan ragu dengan akidah-akidah salaf tentang asma wa sifat. Cocok sama fitrahnya sampean, sesuai dengan fitrah manusia. Ya, jangan ragu, karena memang yang nyeting fitrah itu Allah. Dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran semuanya dari Allah, pasti klop, pasti match, pasti cocok, pasti sesuai, nggak mungkin enggak. Nah, anak kira itu yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak ucapan-ucapan ulama yang lain, namun yang tadi sudah mewakili bab yang sedang kita bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk komat? Sudah masuk komat ya? Baik. Nggak ada yang nanya ya, nggak usah lah. Paham kan tapi kan? Jawab paham nggak? Ribet nggak? Nggak. Baik, alhamdulillah. Kita akhiri. Wallahu taala alam. Aku qouli hada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.